Anda pernah mikir nggak sih kenapa ya koneksi internet di satu daerah bisa ngebut banget, sementara di tempat lain rasanya kayak balik ke zaman batu? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas masa depan digital Indonesia, sebuah negara yang jujur aja lagi ada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi ada mimpi besar bangun jalan tol data super cepat pakai fiber optik, tapi di sisi lain ada sebuah realitas baru, sebuah solusi nirkabel yang muncul sebagai game changer. Yuk kita selami analisisnya bareng-barang. Oke, jadi cerita ini kita mulai dari sebuah ambisi yang luar biasa besar. Sebuah visi nasional yang keren banget, tapi ternyata dihadapkan sama kenyataan di lapangan yang jauh lebih ribet dari yang kita kira. Jadi gini, dalam rencana besar Indonesia Emas 2045, pondasi digital negara kita itu bertumpu pada satu teknologi utama, fiber optik. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai standar emas konektivitas. Gampangnya, fiber itu menawarkan kecepatan paling tinggi, jeda waktu atau latensi paling rendah, dan kapasitas data paling masif. Intinya, ini adalah jalur VIP yang paling siap buat masa depan. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi aneh, sekaligus menarik. Coba deh lihat paradoks ini. Di satu sisi, kita udah gelar 800.000 km kabel fiber. Itu cukup buat keliling bumi 20 kali loh. Pencapaian infrastruktur yang gila-gilaan kan? Tapi, di sisi lain, jalan tol data super canggih ini baru benar-benar nyampe ke garasi rumah sekitar 30% dari kita. Jadi fondasinya udah ada, tapi aksesnya, yaitu, belum merata sama sekali. Pertanyaan besarnya jadi, kenapa ada jurang yang sedalam ini antara infrastruktur yang udah dibangun sama internet yang nyampai ke rumah kita? Jawabannya ada di satu masalah klasik di dunia telekomunikasi, tantangan last mile. Ternyata, narik kabel fiber ke tiap rumah di Indonesia itu perjuangannya nggak main-main. Pertama, geografi kita sebagai negara kepulauan itu udah tantangan sendiri. Kedua, regulasi yang kayak labirin, sering tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, yang bikin biaya izin jadi mahal banget. Ketiga, ya biaya fisiknya itu sendiri. Biaya buat gali tanah dan masang kabel ke jutaan rumah itu super mahal. Dan terakhir, belum lagi tantangan operasional sehari-hari kayak vandalisme atau perbaikan kabel putus. Semua ini bikin perluasan fiber jadi proyek yang lambat dan butuh modal super gede. Nah, kesenjangan last mile yang mahal dan ribet ini justru menciptakan sebuah peluang pasar yang besar. Dan di tengah tantangan inilah muncul sebuah katalis perubahan, sebuah solusi nirkabel yang siap mengubah peta permainan digital di Indonesia. Momen kuncinya, lelang frekuensi radio 1,4 GHz. Ini bukan sekedar lelang biasa ya, ini adalah langkah strategis dari regulator untuk sengaja mendobrak pasar dan memicu kompetisi baru. Hasilnya, ada plot twist, pemain baru seperti PT Solusi Sinergi Digital justru keluar sebagai pemenang utama, sementara raksasa kayak Telkom malah nggak dapat alokasi. Dari sini, dinamika pasar mulai bergeser total. Jadi teknologi apa sih yang dibawa sama frekuensi baru ini? Namanya Fixed Wireless Access atau disingkat FWA. Konsepnya itu brilliant, karena simple banget. FWA ini ngasih internet broadband ke rumah, tapi alih-alih pakai kabel fisik, dia nembakin sinyal nirkabel langsung dari menara BTS. Kalau kita lihat diagram ini, FWA itu secara efektif melompati semua kerumitan last mile. Nggak perlu gali-gali tanah, nggak perlu narik-narik kabel yang panjang. Praktis. Oke, pertanyaannya, kok bisa FWA ini jauh lebih terjangkau? Ada 4 rahasia ekonominya. Pertama, biaya modal buat last mile itu nyaris nol. Kedua, FWA ini cerdik, dia numpang di infrastruktur menara yang udah ada. Ketiga, spektrum 1,4 GHz ini, jangkauan sinyalnya luas banget, jadi satu menara bisa melayani area yang besar. Dan yang terakhir, ini yang disukai pelanggan, proses instalasi di rumah cuma butuh beberapa jam, bukan nunggu berminggu-minggu. Efisien banget di semua lini. Oke, teorinya udah jelas, teknologinya keren. Tapi gimana dampaknya di dunia nyata? Apa orang-orang beneran mau pakai ini? Yuk, kita lihat datanya. Dan ini dia buktinya di lapangan. Studi kasus dari internet rakyat ini nawarin sesuatu yang benar-benar mengubah aturan main. WiFi rumah kecepatan 100 Mbps, kuota unlimited, cuma seharga Rp100.000 per bulan. Bayangin, ini pada dasarnya adalah pengalaman WiFi rumahan tapi harganya selevel paket data seluler. Ini disruptif banget. Pasar pun langsung merespons dengan antusias. Data menunjukkan 6 dari 10 rumah tangga di Indonesia itu tertarik banget sama FWA. Ini nunjukin ada permintaan masif yang selama ini terpendam untuk internet rumah yang terjangkau dan gampang dipasang. Dan yang lebih penting lagi, tingkat kepuasan penggunanya ternyata bisa nyaingin fiber dari sisi performa dan bahkan lebih unggul soal kemudahan instalasi. Jadi, apakah ini artinya era fiber udah tamat? Eits, tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu.
Kedua teknologi ini punya peran dan kekuatannya masing-masing. Coba kita bandingkan langsung head to head. Oke, mari kita bedah. Fiber, si standar mas, ini adalah rajanya buat kebutuhan yang super ekstrim. Bayangin kantor besar yang transfer data raksasa, atau gamer profesional yang butuh koneksi tanpa kompromi sama sekali, mereka butuh kecepatan simetris dan latensi super rendahnya fiber. Nah sebaliknya, FWA, si penantang gesit, ini solusi sempurna buat mayoritas rumah tangga. Buat streaming film 4K, sekolah online, kerja dari rumah, kecepatannya lebih dari cukup, dengan biaya dan kecepatan instalasi yang jauh lebih ramah di kantong. Jadi mereka ini bukan saingan langsung, tapi melayani segmen pasar yang berbeda. Slide ini ngegambarin perbedaan teknis kuncinya dengan sangat baik. Soal latensi, bayangin Anda lempar bola ke dinding. Latensi itu waktu yang dibutuhkan bola buat balik lagi ke tangan. Kalau pakai fiber, pantulannya itu nyaris instan. Pakai FWA, pantulannya tetap cepat banget tapi ada jeda sedikit. Terus soal kapasitas, fiber itu ibaratnya kita punya jalur pribadi di jalan tol. Kalau FWA, kita kayak pakai jalan raya bareng-bareng. Pas jam biasa sih lancar jaya, tapi pas jam sibuk, ya bisa aja terjadi sedikit kemacetan. Setelah ngelihat kekuatan dan kelemahan masing-masing, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang elegan banget. Masa depan digital Indonesia itu bukan tentang milih fiber atau FWA, tapi tentang menggabungkan keduanya. Nah, inilah konsep masa depan hibrida. Coba bayangkan jaringan fiber optik nasional kita sebagai jalan tol data, tulang punggung super cepat yang bawa trafik data masif antar pulau dan kota. Lalu, FWA perannya sebagai jalan akses cepat yang lincah. Tugasnya adalah menjemput dan mengantar data dari rumah-rumah kita ke gerbang tol terdekat dengan cara yang efisien dan terjangkau. FWA mengisi semua celah yang sulit dijangkau oleh pembangunan jalan tol itu sendiri. Keren kan? Terus apa artinya semua ini ke depan? Buat para operator telekomunikasi, strategi hibrida ini jadi sebuah keharusan biar tetap kompetitif. Buat investor, ini membuka pintu peluang baru ke pemain-pemain yang lebih lincah dan inovatif. Dan buat pemerintah, FWA ini adalah senjata ampuh untuk mempercepat target pemerataan akses digital ke seluruh pelosok negeri. Jadi kesimpulannya, peta jalan digital Indonesia ini sedang ditulis ulang di depan mata kita semua. Ambisi konektivitas bangsa kita nggak lagi bergantung pada satu jalur tunggal yang mahal dan lambat. Kombinasi strategis antara kekuatan pondasi fiber dan kelincahan FWA menciptakan sebuah masa depan yang lebih pragmatis, lebih kompetitif, dan yang paling penting, lebih inklusif untuk semua. Pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, seberapa cepat kita bisa mewujudkan sinergi hebat ini bersama-sama?